Legenda Kerajaan Majapahit. Kisah runtuhnya sebuah kejayaan. Jauh sebelum Majapahit mencapai kejayaannya, Pulau Jawa telah menjadi rumah bagi berbagai kerajaan besar. Kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Raja Kertanegara adalah salah satu kerajaan paling kuat pada abad ke-13. Namun, ambisi Kertanegara untuk menaklukkan lebih banyak wilayah dan memperluas kekuasaan berujung pada pemberontakan yang dipimpin oleh Jayakatwang, bupati dari Kediri yang akhirnya menggulingkan Singasari. Namun dari kekacauan itu lahir seorang pemuda bernama Raden Wijaya, cucu dari Narang Singhamurti, seorang pejabat tinggi Singasari. Ketika Singasari runtuh, Raden Wijaya melarikan diri ke sebuah tempat yang dianggap keramat di kawasan hutan tarik. Di sanalah Raden Wijaya mulai merencanakan bangkitnya sebuah kerajaan baru yang kelak dikenal dengan nama Majapahit. Satu momen penting dalam sejarah lahirnya Majapahit adalah datangnya armada besar dari Mongol yang dipimpin oleh utusan Kubilai Khan. Kubilai Khan merasa dihina oleh Raja Kertanegara yang menolak memberikan upeti. Armada Mongol datang dengan maksud membalas dendam kepada Singasari, tetapi tak mengetahui bahwa Kertanegara sudah tewas. Raden Wijaya dengan cerdik memanfaatkan situasi ini. Ia berpura-pura tunduk pada bangsa Mongol dan meminta bantuan untuk melawan Jayakatwang yang telah merebut kekuasaan. Dengan bantuan pasukan Mongol, Raden Wijaya berhasil menghancurkan Jayakatwang. Setelah itu, Raden Wijaya berbalik melawan pasukan Mongol, memaksa mereka untuk mundur kembali ke negeri asal mereka. Pada tahun 1293, Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama Majapahit. Berdirinya Majapahit menandai dimulainya sebuah era baru di Nusantara, sebuah kerajaan yang kelak akan menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Majapahit mengalami masa kejayaan tertinggi di bawah pemerintahan Hayam Wuruk yang mulai memimpin pada tahun 1350. Namun, kejayaan Hayam Wuruk tidak lepas dari peran penting seorang pemimpin militer yang sangat legendaris, Pati Gajah Mada. Gajah Mada pertama kali muncul sebagai pejabat bawahan di Majapahit. Tetapi dengan bakat dan kecerdasannya, ia berhasil naik pangkat hingga akhirnya diangkat menjadi Patih Amangkubumi atau Perdana Menteri. Gajah Mada dikenal dengan sumpah palapa yang fenomenal, di mana ia bersumpah tidak akan menikmati palapa atau kemewahan duniawi sebelum seluruh Nusantara berada di bawah kekuasaan Majapahit. Dengan tekad kuat ini, ia berhasil menaklukkan banyak wilayah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Bali, hingga ke wilayah timur Nusantara termasuk Maluku dan Papua. Tidak hanya itu, pengaruh Majapahit bahkan meluas hingga semenanjung Malaya dan beberapa bagian Filipina. Di era Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit menjadi kerajaan maritim yang sangat kuat. Armada lautnya menguasai jalur perdagangan di seluruh Asia Tenggara dan pelabuhan-pelabuhannya selalu dipenuhi oleh kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia. Dari Tiongkok, India, hingga Persia. Kekayaan Majapahit bertumpu pada perdagangan rempah-rempah, emas, dan barang-barang mewah lainnya. Di dalam negeri, kerajaan ini dikenal karena birokrasi yang sangat terorganisir, sistem pertanian yang maju, dan kebijakan toleransi yang memadukan berbagai agama dan kepercayaan yang ada pada masa itu. Namun di balik semua kemakmuran dan kekuasaan yang tampak begitu kuat dari luar, bibit-bibit perpecahan mulai tumbuh di dalam Majapahit. Ambisi pribadi, rasa iri dan konflik politik di antara para bangsawan menjadi ancaman yang mengintai. Dalam kesunyian istana yang megah, sudah mulai terdengar suara-suara bisik-bisik yang meramaikan runtuhnya kerajaan ini. Istana Majapahit di Trowulan berdiri megah dengan dinding-dinding yang tinggi dan gerbang-gerbang besar yang selalu dijaga ketat. Di dalamnya, selain raja dan permaisuri, tinggal pula para pangeran, putri, pejabat kerajaan, serta ratusan abdi dan prajurit. Setiap hari, istana menjadi pusat dari berbagai pertemuan politik, diplomasi, serta perencanaan militer. Namun, di balik suasana resmi itu,
terjadi permainan kekuasaan yang jauh lebih kompleks dan seringkali kejam. Salah satu pangeran yang sering diabaikan dalam hiruk-pikuk istana adalah Raden Wijaya II, seorang cucu dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Ia bukanlah putra mahkota dan tidak berada dalam garis suksesi langsung. Sejak kecil, Raden Wijaya II sering merasa terpinggirkan. Meskipun ia berasal dari garis keturunan raja, ia merasa tidak pernah mendapatkan perhatian dan hak yang seharusnya menjadi miliknya. Sementara itu, kehidupan di istana penuh dengan ketegangan politik. Pangeran dan pejabat saling bersaing untuk mendapatkan perhatian raja. Beberapa di antaranya bahkan tak segan-segan merencanakan pengkhianatan demi merebut kekuasaan. Di tengah intrik tersebut, Raden Wijaya II mulai merancang rencana untuk merebut kekuasaan yang ia rasa berhak ia dapatkan. Namun, untuk mencapai tujuannya, Raden Wijaya II menyadari bahwa ia tidak bisa bergerak sendirian. Ia mulai menjalin aliansi dengan para pejabat yang tidak puas dengan kondisi di Majapahit. Beberapa bangsawan merasa bahwa kepemimpinan Majapahit yang saat itu mulai lemah membuka peluang bagi mereka untuk mengambil alih kekuasaan. Dengan kepintaran dan kelicikannya, Raden Wijaya II mulai mengadu domba antara satu pihak dengan pihak lainnya. Ia menyebarkan fitnah dan rumor tentang adanya pengkhianatan di antara pejabat tinggi. Konflik di istana semakin memanas. Para pejabat kerajaan yang dulunya loyal mulai saling curiga dan mengkhianati satu sama lain. Perpecahan yang kecil mulai tumbuh menjadi perpecahan yang besar, dan pada akhirnya Majapahit berada di ambang krisis internal yang parah. Perpecahan di istana akhirnya memuncak pada saat yang paling kritis dalam sejarah Majapahit, yaitu kematian Hayam Wuruk pada tahun 1389. Ketika Hayam Wuruk wafat, Majapahit kehilangan sosok pemimpin yang kuat. Penggantinya, Wikramawardhana, tidak memiliki keahlian dan kepemimpinan yang sama. Situasi politik di istana menjadi semakin kacau dan ketegangan antara para bangsawan semakin membara. Pada tahun-tahun setelah kematian Hayam Wuruk, wilayah-wilayah yang sebelumnya ditaklukkan oleh Gajah Mada mulai memberontak. Kesultanan di wilayah Sumatera seperti Malaka dan Aceh mulai melepaskan diri dari pengaruh Majapahit. Di Kalimantan, beberapa raja lokal juga menolak untuk tunduk pada Majapahit yang dianggap mulai lemah. Di timur Nusantara, wilayah-wilayah seperti Ternate dan Tidore juga mulai menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Di tengah ketidakstabilan ini, Raden Wijaya II melihat celah untuk mengambil alih kekuasaan. Ia membentuk pasukan pribadi dan mulai mengumpulkan dukungan dari beberapa bangsawan lain yang merasa tidak puas dengan pemerintahan yang ada. Peperangan saudara pun tak terhindarkan. Pada tahun 1400-an, Majapahit terpecah menjadi beberapa faksi yang saling berperang. Raden Wijaya II memimpin salah satu faksi yang memberontak melawan pemerintahan pusat di Trowulan. Peperangan saudara ini menghancurkan kekuatan Majapahit dari dalam. Wilayah-wilayah yang dulunya tunduk pada Majapahit, satu persatu mulai melepaskan diri. Perang saudara yang berlangsung selama bertahun-tahun ini tidak hanya menguras kekuatan militer Majapahit, tetapi juga menghancurkan perekonomian kerajaan. Jalur perdagangan yang dulu ramai mulai sepi, dan pelabuhan-pelabuhan Majapahit ditinggalkan oleh para pedagang asing. Di tengah kekacauan tersebut, Raden Wijaya II berhasil merebut tahta, tetapi apa yang ia dapatkan hanyalah sisa-sisa kejayaan masa lalu. Majapahit yang pernah menjadi kerajaan besar ini hanyalah bayangan dari kejayaannya dulu. Raden Wijaya II menyadari bahwa meskipun ia berhasil merebut kekuasaan, ia tidak mampu membangun kembali kejayaan Majapahit yang telah hancur. Setelah perang saudara yang berkepanjangan, Majapahit semakin lemah. Pada awal abad ke-16, Majapahit runtuh sepenuhnya. Pada saat yang sama, di sebelah barat Jawa, sebuah kekuatan baru mulai bangkit, yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan Demak dipimpin oleh seorang tokoh karismatik bernama Raden Patah, yang dipercaya sebagai keturunan Majapahit tetapi memeluk agama Islam.
Demak berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan kekuatan politik di pesisir utara Jawa. Banyak penguasa lokal yang dulunya tunduk pada Majapahit mulai beralih mendukung Demak. Kekuasaan Islam semakin kuat dan pengaruh Hindu-Buddha yang menjadi dasar Majapahit mulai memudar. Dengan demikian, berakhirlah era kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara dan dimulailah era kerajaan-kerajaan Islam. Kesultanan Demak bersama dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Cirebon dan Banten akhirnya mengambil alih sisa-sisa kekuasaan Majapahit. Perubahan ini menandai peralihan penting dalam sejarah Nusantara, di mana agama dan budaya Islam mulai mendominasi, menggantikan pengaruh Hindu-Buddha yang telah ada selama berabad-abad. Meskipun Majapahit telah runtuh, warisannya tidak hilang begitu saja. Sumpah Palapa Gajah Mada yang bertekad untuk menyatukan seluruh Nusantara menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Pada era modern, gagasan persatuan Nusantara ini dihidupkan kembali oleh para pendiri bangsa Indonesia. Majapahit dianggap sebagai simbol kebesaran dan persatuan bangsa Indonesia, dan bendera merah putih yang digunakan oleh Majapahit menjadi bendera nasional Indonesia. Selain itu, kebudayaan Majapahit yang kaya tetap hidup dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, terutama dalam seni, arsitektur, dan sistem pemerintahan tradisional. Candi-candi yang dibangun pada masa Majapahit, seperti Candi Brahu dan Candi Bajang Ratu, masih berdiri hingga hari ini, menjadi saksi bisu dari kejayaan masa lalu. Majapahit meskipun telah runtuh berabad-abad yang lalu, tetap dikenang sebagai salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Asia Tenggara. Kisahnya menjadi pelajaran berharga tentang kekuatan, ambisi, dan bagaimana perpecahan dari dalam bisa menghancurkan bahkan kerajaan yang paling kuat sekalipun. Kisah Majapahit adalah kisah tentang kejayaan yang luar biasa, tetapi juga tentang kejatuhan yang tragis. Di balik segala kekuasaan dan kemegahan, ada kelemahan-kelemahan yang tidak bisa dihindari. Ambisi yang berlebihan, intrik politik, dan pengkhianatan dari dalam menjadi penyebab utama runtuhnya Majapahit. Namun dari kisah ini kita juga belajar tentang pentingnya persatuan dan kesetiaan. Gajah Mada dengan sumpahnya telah menunjukkan bahwa persatuan adalah kunci dari kekuatan. Di sisi lain, Raden Wijaya II dan para pengkhianat lainnya menunjukkan bahwa ambisi yang tidak terkendali dapat membawa kehancuran. Majapahit mungkin telah hilang, tetapi warisannya tetap hidup, menginspirasi generasi-generasi selanjutnya untuk membangun negara yang bersatu, kuat, dan adil. Nah, itulah cerita legenda kerajaan Majapahit. Masih banyak lagi cerita dan legenda yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda!